Cerita diawali dengan memperlihatkan pemandangan yang menjadi tempat bagi sekte Tang. Di sebuah hutan kawasan sekte, seorang pemuda bernama Tang San sedang berlari. Ia merupakan tokoh utama dari cerita ini. Dia sedang dikejar oleh para tetua dalam sekte. Karena Tang San kedapatan memasuki perpustakaan rahasia tanpa izin, mencuri serta mempelajari teknik rahasia sekte. Di sini Tang San terus diserang, namun dia menghindari semua serangan tersebut dengan skill rahasia yang telah dia pelajari. Di antaranya mata iblis ungu, tangan giok, serta langkah bayangan. Dengan berusaha terus menghindar, Tang San menuju tempat yang disebut Devil Down atau puncak neraka. Setelah sampai di sana, dia dikepung oleh para tetua. Tang San memutuskan mengakhiri hidupnya dan membawa ingatan serta kemampuannya bersamanya dengan teknik tertinggi sekte, yaitu Dark Heaven Record. Sebelum menjatuhkan diri ke dasar jurang, Tang San memberikan sebuah senjata rahasia, Buddha Reging Lotus, yang telah ia sempurnakan. Tang San menjatuhkan dirinya. Scene berganti. Kini Tang San terlahir kembali di sebuah dunia yang berbeda, di sebuah benua bernama Dolu Dalu. Di dunia ini, orang bisa membangkitkan kemampuan spesial mereka pada usia 6 tahun, yang disebut Martial Soul. Tang San tinggal di sebuah desa di kota Nordin, yang terletak antara kerajaan Tiando dan Xionglo. Tang San tinggal bersama ayahnya, yang seorang pandai besi. Meski Tang San membawa ingatannya, tapi kemampuannya saat ini masih lemah. Yaitu kakek Jack mengajak Tang San kecil untuk ikut tes agar mengetahui jenis martial soul-nya. Setelah semua anak berkumpul untuk mengikuti tes dan mengaktifkan martial soul mereka, seorang penguji yang merupakan seorang spirit master tiba. Diceritakan bahwa sangat sulit untuk menemukan anak yang bisa menjadi seorang spirit master, karena mereka hanya dari desa-desa kecil, yang kebanyakan anak dari seorang petani. Jika seorang anak terlahir dari klan atau keluarga besar, yang orang tuanya seorang spirit master, anak tersebut kemungkinan besar akan mewarisinya. Setelah sampai di dalam ruangan, tempat penguji akan membantu membangkitkan martial soul anak-anak di desa ini. Dia langsung mengaktifkan martial soul-nya, yang merupakan tipe hewan, serigala penyendiri, level 26. Satu persatu, anak-anak tersebut maju dan mengaktifkan martial soul mereka. Kebanyakan dari mereka memiliki tipe alat pertanian. Meski tidak kuat, tapi jika mereka memiliki kekuatan jiwa, mungkin akan bisa dikembangkan. Namun tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kekuatan jiwa, yang artinya mereka tidak bisa berkultivasi dan menjadi spirit master. Setelah peserta yang terakhir akan maju, yaitu Tang San. Dia mulai membangkitkan martial soul-nya berupa rumput biru perak di tangan kanannya. Namun, sekilas kita melihat di tangan kiri Tang San seperti palu yang berkelip, namun segera menghilang. Penguji nampak kecewa karena rumput biru perak dianggap martial soul tidak berguna.
Namun saat disuruh untuk pergi, Tang San meminta agar boleh melihat kekuatan jiwanya. Saat dicoba, hal sangat mengejutkan pun terjadi. Ternyata Tang San memiliki kekuatan jiwa penuh. Kekuatan jiwa penuh artinya sama dengan memiliki level 10. Penguji berkata, saat dia pertama kali mengaktifkan martial soul-nya, dia hanya level 2. Dan sekarang sudah level 26 dan memiliki 2 cincin yang berkilau. Satu cincin mewakili 10 level. Setelah penguji memberitahu kaki Jack, beliau sangat senang namun juga sedih. Karena kekuatan jiwa penuh, tapi dengan martial soul yang tak berguna. Kakek Jack meminta agar Tang San bisa bersekolah di Akademi Spirit Master. Selain membujuk Tang San, kakek Jack juga akan meminta izin ke ayah Tang San, yang bernama Tang Hao, agar mengizinkan Tang San pergi ke kota untuk bersekolah. Setelah tiba di rumah, ayahnya bertanya, apa martial soul-nya? Kakek Jack mengatakan, martial soul Tang San, rumput biru perak, dan kekuatan jiwanya penuh. Desa akan memberi beasiswa untuk Tang San agar bersekolah di kota Novu. Namun, Tang Hao tidak mengizinkan dan mengusir kakek Jack. Kakek Jack meminta agar Tang Hao memikirkan masa depan Tang San. Setelah kakek Jack pergi, Tang Hao meminta Tang San untuk memperlihatkan martial soul-nya. Seketika, Tang Hao memperlihatkan ekspresi yang tidak terduga dan segera pergi. Tang San memanggil ayahnya dan mengeluarkan martial soul di tangan kirinya. Ketika melihat, Tang Hao langsung memeluk Tang San dan kita diperlihatkan masa lalu Tang Hao. Di situ dia bersama istrinya dan juga Tang San yang masih bayi. Saat itu, mereka dikepung pasukan musuh. Tang Hao sudah terluka. Lalu, sang istri yang bernama Ahin mengeluarkan kekuatannya yang juga rumput biru perak untuk menghadapi para pasukan. Tang Hao sangat senang mengetahui putranya memiliki martial soul ganda dan berpesan agar di masa depan Tang San menggunakan palu Haotian di tangan kirinya untuk melindungi rumput biru perak di tangan kanannya. Hari-hari berlalu. Tang San tidak kecewa karena tidak diizinkan ke kota untuk bersekolah. Dia lebih memilih merawat ayahnya dan menjadi pandai besi di desa. Suatu hari, ayahnya mengajarkan Tang San sebuah teknik memukul menggunakan palu agar menjadi pandai besi yang hebat. Beberapa bulan berlalu, Tang San sudah menguasai dan menjadi pandai besi yang hebat. Sudah menguasai teknik yang diajarkan ayahnya, dan dia juga membuat senjata tersembunyi milik si petang. Suatu pagi, ayah Tang San menemui kakek Jack dan mengizinkan Tang San untuk bersekolah. Sebelum Tang San pergi ke kota, Tang San harus berjanji tidak boleh menunjukkan palunya kepada siapapun dan tidak boleh menambahkan cincin roh ke martial soul palu. Keesokan paginya, kakek Jack menjemput Tang San dan mengajaknya untuk berangkat. Setelah menyiapkan masakan untuk ayahnya dan meninggalkan sebuah pesan,
Mereka pun pergi berjalan kaki menuju kota Nording.